5 berita terpopuler hari ini, Senin 22 September 2025 di Bloomberg Technos Flash 5. Berita pertama, cukai jadi perhatian Purbaya. HMSP GGRM sudah terlanjur parah. Mekanisme cukai rokok kini menjadi fokus Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa. Sentimen ini membuat saham rokok besar seperti Gudang Garam dan HM Sampurna sempat rally di pasar. Purbaya menyebut pemerintah sedang mengkaji struktur dan distribusi pita cukai, bahkan menyinggung adanya potensi praktik permainan di lapangan. Ia menegaskan akan menelusuri lebih dalam mekanisme yang berjalan. Keputusan lebih lanjut, termasuk penyesuaian tarif, akan menunggu hasil studi lapangan yang tengah disiapkan pemerintah. Purbaya menekankan kebijakan cukai harus transparan dan adil bagi semua pihak. Berita kedua, CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg ingin menyingkirkan smartphone. CEO Meta, Mark Zuckerberg, mengumumkan ambisinya agar kacamata pintar Meta Ray-Ban Display menjadi perangkat utama menggantikan dominasi smartphone. Langkah ini sekaligus mengurangi ketergantungan Meta pada toko aplikasi Apple dan Google. Dalam ajang Meta Connect 2025, Zuckerberg menilai kacamata pintar dapat menghadirkan kembali rasa kehadiran nyata dalam interaksi sosial yang menurutnya mulai hilang dengan ponsel. Produk ini diharapkan membuka jalan bagi pasar baru. Meta optimistis perangkat ini mampu menggerus pangsa pasar smartphone dalam jangka panjang. Kacamata pintar diharapkan menjadi pintu masuk era baru komputasi imersif. Berita ketiga, perusahaan AS minta pemegang visa H1B hindari perjalanan luar negeri. Sejumlah perusahaan teknologi AS, termasuk Microsoft, Google, dan Amazon, memperingatkan karyawan pemegang visa H1B agar tidak bepergian ke luar negeri. Peringatan ini menyusul kebijakan Presiden Donald Trump yang menetapkan biaya aplikasi visa baru hingga $100.000 Amerika Serikat. Kebijakan itu memicu kebingungan setelah Gedung Putih menyatakan aturan berlaku mulai Minggu. Namun pejabat menegaskan biaya tersebut hanya untuk visa baru, bukan perpanjangan atau pemegang visa saat ini. Klarifikasi resmi Gedung Putih di platform X memastikan aturan baru tidak memengaruhi pemegang visa yang sudah ada. Meski begitu, perusahaan tetap meminta pegawainya berhati-hati. Berita keempat, kehabisan stok. Ini pemilik SPBU BPAKR. BPAKR menjadi salah satu jaringan SPBU swasta yang kehabisan stok bahan bakar setelah kuota impor habis. Hal ini membuat pasokan di sejumlah daerah terganggu. SPBU ini dikelola oleh PT Aneka Petro Indo Raya, hasil joint venture antara PT AKR Korporindo Tbk yang memegang 50,10% saham dan British Petroleum sebesar 49,90%. Kerjasama ini dibentuk pada 2017 hingga pertengahan 2025. BPAKR telah mengoperasikan 70 gerai SPBU tersebar di Jakarta, Bodetabek, Bandung, Surabaya, hingga Malang, membawa merek global BP ke bisnis retail BBM Indonesia. Berita kelima, menerawang prospek bisnis cuan buat Kopdes Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih mendapat prioritas kredit murah dari Bank-Bank Himbara, didukung penempatan dana negara 200 triliun rupiah. Kredit ini diharapkan memperkuat usaha koperasi di berbagai sektor ekonomi desa. Namun publik masih menaruh tanda tanya soal kapasitas pengelolaan dan sistem pengawasan. Dukungan besar dari negara menuntut Kopdes untuk berhati-hati agar tak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut ada 20.000 Kopdes yang akan mendapat kredit 3 miliar rupiah per unit. Kredit bunga 6% ini dijamin oleh dana desa sesuai aturan pemerintah. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Technos hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di www.bloombergtechnos.com.